Mendekati hari pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menerima laporan atas dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro Fidel Malumbot, terdapat dugaan pelanggaran terkait penyelenggaraan pilkada, dalam hal ini netralitas ASN. Di mana ada salah satu ASN ditemukan sedang berada bersama-sama dengan pasangan calon dalam rangkaian kegiatan kampanye. Ya, dalam sisa waktu penyelenggaraan pemilihan yang kurang dari 30 hari menjelang pemungutan suara, ada tren pelanggaran yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan ini, yaitu pelanggaran yang terkait dengan netralitas ASN. Dan saat ini kita sementara dalam proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN, di mana ada salah satu aparatur sipil negara yang ditemukan sedang berada bersama-sama dalam rangkaian kegiatan kampanye, mulai dari penjemputan pasangan calon yang datang untuk melaksanakan kegiatan kampanye, kemudian berlanjut ke tempat penginapan, kemudian ke lokasi kampanye. Beliau menjelaskan terhadap dugaan pelanggaran tersebut saat ini Bawaslu sudah sementara melakukan kajian setelah melakukan klarifikasi terhadap terlapor maupun pihak yang terkait dan saksi-saksi yang diperlukan, dan setelah proses kajian ini akan dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, saat ini kita sudah melakukan kajian. Setelah selesai melakukan klarifikasi terhadap terlapor maupun pihak-pihak terkait, saksi-saksi yang kita perlukan, dan setelah proses kajian ini kita akan teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk proses penanganan lebih lanjut berupa penjatuhan sanksi. Pihak Bawaslu juga akan melakukan pengawasan terhadap proses penanganan di KSN sampai setelah KSN mengeluarkan rekomendasi penjatuhan sanksi. Dan sesuai dengan ketentuan kewenangan dari pengawas pemilihan, kita juga akan melakukan pengawasan terhadap proses penanganan di Komisi ASN sampai setelah Komisi ASN mengeluarkan rekomendasi penjatuhan sanksi. Itu juga menjadi bagian yang akan kita awasi untuk memastikan apakah rekomendasi dari Komisi ASN itu sudah ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang. Seorang ASN yang sehari-hari bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro berinisial JM, dan terhadap yang bersangkutan sudah dimintai keterangan, dan berdasarkan klarifikasi yang pada pokoknya yang bersangkutan tersebut mengakui bahwa ia ada di lokasi pada saat penjemputan, kemudian ikut dalam iring-iringan dalam situasi kampanye, dan dilakukan pada saat hari kerja di jam dinas. Ya. Seorang aparatur sipil negara yang sehari-hari bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, inisialnya JM, dan terhadap yang bersangkutan sudah kita mintai keterangan klarifikasi yang pada pokoknya yang bersangkutan mengakui bahwa memang dia ada di lokasi pada saat penjemputan, kemudian ikut dalam iring-iringan rombongan yang berjalan kaki, tetapi yang bersangkutan ini mengendarai mobil menuju ke tempat penginapan dan selanjutnya ke lokasi
kampanye. Itu dilakukan di saat hari kerja pada jam dinas. Terkait penindakan akan menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN untuk menentukan kualifikasi pelanggaran termasuk juga sanksinya. Kalau soal penindakan itu menjadi domain kewenangan dari Komisi ASN untuk menentukan kualifikasi pelanggaran termasuk juga sanksinya, apakah sanksi ringan, sedang atau berat. Kalau kita di pengawas pemilihan, kewenangan kita hanya mengungkap fakta-fakta semua yang terkait dengan dugaan pelanggaran itu. Kita dokumenkan, kita rampungkan pemberkasannya, kemudian kita kirim ke Komisi ASN dengan ditembuskan ke pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan instansi satuan kerja dari ASN yang bersangkutan. Kejadiannya tanggal 2 November lalu pada saat penjemputan dari pasangan calon sampai ke kegiatan kampanye. Memang yang bersangkutan tidak aktif tidak secara aktif ikut dalam kampanye, hanya ikut dalam rombongan yang ikut juga mengurusi keperluan dari pelaksanaan kegiatan kampanye itu. Bawaslu pun terus melakukan upaya dalam pencegahan pelanggaran terkait penyelenggaraan pilkada dengan rangkaian sosialisasi melalui berbagai forum, himbauan-himbauan, dan penyebarluasan informasi melalui semua media agar pelanggaran pilkada ini dapat diminimalisir. Sesungguhnya sebelum kita sampai pada langkah penindakan, pada prinsipnya karena yang pertama dan terutama sesungguhnya kewenangan tugas dan kewenangan dari pengawas pemilihan itu adalah melakukan pencegahan untuk supaya semaksimal mungkin kita mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran. Nah, setelah kita lakukan upaya pencegahan dengan serangkaian kegiatan sosialisasi ke segenap elemen masyarakat melalui berbagai media, melalui media massa, media cetak elektronik, termasuk juga media online, bahkan media sosial kita gunakan untuk menyebarkan informasi, materi sosialisasi, itu sebagai upaya pencegahan. Tetapi ketika upaya pencegahan itu sudah dilakukan dan sementara dilakukan, tapi kemudian kita dapati ada dugaan pelanggaran, ada tindakan yang melanggar ketentuan, baik ketentuan pemilihan maupun ketentuan perundang-undangan yang lain, misalnya seperti perundang-undangan tentang ASN, maka tentu harus kita lakukan langkah penanganan, proses penanganan dugaan pelanggaran untuk supaya kemudian dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Jemilah Hutung Demsi Laluas, Media Cahaya Utara melaporkan.